Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program Tribun Lampung Religi. Ya, di sini kita sudah bersama narasumber dari UIN Lampung, Dr. Muhammad Afif Ansori MA, selaku dosen Fakultas Usuluddin. Assalamualaikum ini Pak. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya, di sini kita akan mengulas mengenai seperti apa itu doa malam Lailatul Qadar. Bagaimana itu Pak? Seperti apa dan pembacaannya itu di waktu kapan gitu Pak? Ya, terima kasih. Lailatul Qadar adalah suatu yang artinya malam Qadar, ya. Itu bagi umat Islam itu suatu waktu yang sangat istimewa yang ada pada akhir bulan Ramadan, dan memang itu dikatakan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Atau sekitar, kalau orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia memperoleh Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 83 tahun Selama itu. Nah, kalau dari segi, itulah beberapa hadis, dari segi asal usul yang munculnya itu adalah karena dulu ada seorang Nabi Allah yang mungkin kita kenal dalam sejarah itu, Nabi Sam'un al-Ghazi atau Samson, dikenal Samson, karena Samson yang yang gagah itu. Ya. Nah, itu dia adalah seorang Nabiullah juga, ya, pada bangsa Bani Israel waktu itu. Dia senantiasa beribadah selama 83 tahun gitu kan. Nah, luar biasa ibadah dia. Maka kemudian ada sahabat diceritakan semacam itu, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa beribadah selama 83 tahun? Maka kemudian Rasulullah, cukuplah kamu beribadah pada malam akhir Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar gitu. Kalau barang siapa yang memperoleh malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya sama dengan ibadahnya Samson 83 tahun atau 1000 bulan gitu. Kemudian apa amalan-amalan yang harus dibaca di malam Lailatul Qadar itu? Yaitu Lailatul Qadar itu kan akan datang menurut beberapa keterangan hadis Nabi itu pada malam-malam ganjil, mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nama yang dibaca adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah daku ya Allah. Jadi intinya meminta maaf kepada Allah, Meminta ampunan. Ampunan, ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca terus. Nah, pertanyaannya, apakah itu dibaca hanya menjelang Lailatul Qadar atau sebelumnya? Sebaiknya memang dibaca dimulai masuk Ramadan, dibaca terus. Nah, khususnya di malam ganjil? Enggak, dibaca terus juga. Pokoknya, karena datangnya Lailatul Qadar itu enggak ada yang tahu. Yeah. Kalau seandainya saya tahu saya dapat Lailatul Qadar, mungkin saya udah santai aja lah, nggak usah ibadah lagi. Karena 83 tahun sepanjang hidup dia gitu kan. Maka itu rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, kita dimotivasi untuk setiap bulan Ramadan mencari pahala Lailatul Qadar terus gitu loh. Barangkali kita dapat tahun sekarang dapat, tahun depan dapat, tahun berikutnya enggak, tahun dapat lagi. Itu lebih baik lagi kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, atau minimal sekali saja dapat Lailatul Qadar. Tapi inilah rahasia Allah yang tidak diberikan kepada manusia, dia dapat atau enggak. Tahu-tahu nanti dia ada dapat bonus. Nah, kamu dulu dimaafkan karena dulu kamu sudah memperoleh Lailatul Qadar. Mungkin ada tanda-tanda yang bisa dibaca ketika itu memang kita mendapat Lailatul Qadar. Ya, itu sangat subjektif sekali. Ya, ada memang beberapa riwayat menjelaskan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar itu di malam itu
suasana sangat hening, tenang, bahkan tidak ada daun bergerak seakan-akan. Dan malam itu suasana sangat terang benderang bagi yang dapat. Walaupun mungkin gelap gulita, nggak ada, kan itu matahari, bulan sedang hampir bulan mati kan waktu itu, kan akhir bulan Ramadan, tapi suasana kelihatan terang. Itu menurut beberapa riwayat macam itu menggambarkan bahwa dia dapat Lailatul Qadar. Akan tapi itu nggak boleh diceritakan. Wih, saya dapat Lailatul Qadar tadi malam terang benderang. Nggak bisa semacam itu. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Itu Lailatul Qadar rahasianya gitu. Nah, oleh karena itu kita dimotivasi untuk setiap saat membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu doa sangat indah sekali. Gitu. Dari maknanya juga kita memohon ampunan. Memohon maaf pada Allah. Nah, ini sebaiknya pembacaannya di waktu kapan? Tengah malam kah atau seperti apa? Ya, doa itu senantiasa diwirid, bukan hanya pada setiap pada malam hari saja, tapi setiap sholat kita baca doa itu. Ya, kemudian biasanya dibaca pada doa setelah kita baca sholat tarawih atau sholat witir dibaca. Tapi malam hari kita bangun sholat tahajud baca lagi. Itu juga sangat bagus sekali membaca doa Allah innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi seperti wiritan kita baca berulang-ulang. Wiritan ya. Karena apa? Kalau doa hanya kepada malam-malam tertentu, mencari Lailatul Qadar, itu kan doa karena pamrih. Iya, gitu, pamrih ingin mendapatkan sesuatu. Iya. Kalau kita sudah rutin membaca doa itu, secara otomatis akan reflektif terucap dalam bibir kita meminta ampun pada Allah gitu. Sehingga sewaktu-waktu Allah menurunkan Lailatul Qadar pada kita. Nah, gitu. Memang ada beberapa masjid ya di masyarakat kita mentradisikan ada agenda berburu Lailatul Qadar. Nah, kan gitu beberapa masjid. Sehingga mereka semalam suntuk beriktikaf di masjid. Ya memang bagus sekali. Ajaran Rasulullah itu banyak-banyak beriktikaf, yaitu tinggal di masjid dengan niat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala di dalam masjid. Kemudian aktivitasnya apa? Berzikir, membaca Al-Quran, tidak kemana-mana. Setiap kita batal, ambil air wudhu lagi, masuk lagi terus selama di dalam masjid. Gitu. Itu bagus sekali. Tapi kita tidak bisa mengklaim, wah saya dapat Lailatul Qadar, nggak bisa mengklaim. Atau si ada Lailatul Qadar, dapat dan tidaknya itu nanti bonus di akhirat nanti. Menurut saya begitu. Yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Melakukan beribadah semaksimal dan seoptimal mungkin. Iya. Dan itu kalau bisa tidak pamrih ya. Enggak pamrih. Iya. Ya. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya, terima kasih nih Pak Afif atas pembahasan kita mengenai doa Lailatul Qadar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Tribun Lampung News Video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.